Shalom. Selamat sahabat saudara-saudara. Puji Tuhan, oleh karena Tuhan begitu baik kepada kita yang telah menyertai kita dalam sepanjang hari hidup kita. Dan bahkan di dalam 6 hari bekerja kita hingga tiba kita pada hari Sabat, hari yang Tuhan sucikan, yang Tuhan khususkan untuk kita boleh berbakti, memuji, memuliakan di dalam nama Tuhan. Dan teristimewa kita sudah memasuki hari keempat di dalam program atau sesi 10 hari berdoa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kekuatan buat saya untuk berdiri di tempat ini, untuk membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita juga berterima kasih kepada Dr. Pavel Goya ya, sebagai yang telah menulis materi renungan pada hari ini ya, termasuk di dalam 10 hari berdoa. Semua renungan ini dibuat oleh Dr. Pavel. Saya juga berterima kasih pada majelis yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berdiri di depan memberitakan firman Tuhan. Juga kepada Bapak Ketua Elro yang sudah tadi berdoa untuk kami, terima kasih untuk dikuatkan karena sejujurnya saya grogi juga nih. Kemudian juga kepada Ibu Lis, ya, Ibu Guru Lis yang sudah membawakan cerita anak-anak, dan juga teristimewa tadi lagu pujian yang begitu menggugah hati kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Keluarga Stanley Naibau, kita berdoa. Tuhan, berkuasalah atas kami Tuhan, sehingga dengan demikian firman Tuhan yang sudah disiapkan ini boleh menjadi kekuatan untuk kami. Biarlah apa yang kami sampaikan adalah benar setuju dengan kehendak Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima firman Tuhan, memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, boleh ditampilkan slide-nya. Slide yang dari saya. Oh, berbeda ya, sedikit berbeda. Oke, nggak apa-apa. Oh, depannya cuman judulnya aja ya. Oke. Ini adalah ayat inti kita. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yesaya 43 ayat 31 bagian awalnya aja ya. Kita tahu bagian akhirnya. Ini adalah sesuatu motivasi ya, bahwa kita sebagai umat Tuhan, kalau kita menantikan Tuhan, itu pasti akan apa? Mendapatkan kekuatan. Ya, kekuatan baru. Nah, ini ada garis bawahnya yang saya bisa highlight adalah menanti-nantikan. Nah, saudara-saudara, tolong. Oh, oke. Jadi ketika kita menanti ya tadi ya, kita semua tentu tidak asing dengan doa ya. Semua orang bisa berdoa dan semua orang tahu ya bahwa doa itu pasti ada jawabannya. Dan jawaban doa itu kita tahu juga, itu jawabannya adalah katanya ya, bahwa Tuhan pasti apa? Akan mengabulkannya. Lalu kemudian juga ada jawaban tunggu katanya ya. Tuhan akan mengabulkan tapi enggak sekarang, nanti ya. Nah, ini nantinya ini nih ya, kata tadi menanti-nantikan. Nah, ini nanti juga. Dan jawaban yang ketiga adalah tidak. Yaitu Tuhan tidak mengabulkan. Nah, benar enggak seperti ini sih? Ya, jawabannya 3 ini, ya, nanti, dan tidak ya. Nah, oke, kita mau lihat. Sebenarnya Tuhan itu selalu menjawab doa kita. Ya. Di dalam Markus 11 ayat 24 dikatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan,
percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, saudara-saudara, dari ayat ini jelas ya. Kalau kita berdoa katanya dan percaya kalau Tuhan sudah apa? Sudah menjawab doanya, maka apa? Akan diberikan. Bahwa kita sudah menerima, Tuhan saya minta uang dong 10 juta misalnya. Dan kita yakin sudah menerima uang itu dan Tuhan pasti akan jawab. Benar gak seperti itu? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ternyata selain tadi ya doa yang dijawab katanya ya. Kalau kita percaya doa dijawab, tapi ada juga doa yang tidak dijawab. Apa doa yang dijawab? Doa yang tidak dijawab bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti dosa-dosa kita ya, yang menghalangi akan doa kita. Ketidakpercayaan ya. Tadi jelas di ayat itu katakan bahwa jika kita percaya maka akan diberikan. Tapi kalau kita nggak percaya bagaimana ya? Saya berdoa, Tuhan tolong sembuhkan saya. Tapi benar nggak ya Tuhan bisa sembuhkan saya? Apakah Tuhan akan menjawab itu? Ya, jawabnya tidak. Karena ketidakpercayaan. Atau bahkan katanya ada motivasi yang salah ya. Bisa jadi motivasi kita bukan karena kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menunjukkan keagungannya, menunjukkan mujizatnya, menunjukkan kuasanya, tetapi lebih kepada kehebatan kita. Tuhan tolong lagi hujan, tolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus berhenti hujan. Saya berdoa itu bukan apa? Bukan untuk supaya Tuhan yang menghentikan hujan, tapi supaya orang lihat, wah hebat loh orang ini loh. Dia berdoa pada Tuhan lalu apa? Lalu hujan berhenti. Jangan seperti itu. Ya, ada sesuatu di balik doa kita. Ketika kita berdoa, saya doakanlah misalnya si A supaya sembuh dengan harapan apa? Setelah sembuh nanti saya akan apa? Mendapat imbalan. Mungkin seperti itu. Ada sesuatu ya. Atau doa itu kadang-kadang juga apa? Kita doakan menurut kehendak kita. Seolah-olah kita apa? Memaksa Tuhan. Seolah-olah kita mendikte Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu menjadi apa? Anak buah kita. Tuhan saya maunya seperti ini Tuhan, bukan seperti itu. Saya maunya uang 10 juta Tuhan, bukan mobil Jaguar misalnya. Ya. Kadang-kadang kita selalu seperti itu. Tuhan tidak akan menjawab hal-hal itu. Saudara-saudara, jangan kita misalnya ya, ini satu contoh saja ya. Saudara-saudara mungkin di Alkitab ada mengenal kisah bagaimana Hizkia, ya, Raja Hizkia. Ketika dia sakit, dia berdoa pada Tuhan. Lalu Tuhan berikan kesehatan, umur tambah. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Dia mulai apa? Tidak setia pada Tuhan. Saya pikir jangan sampai hal itu terjadi. Ketika kita berdoa memaksakan kehendak kita, lalu yang terjadi adalah hal yang buruk yang terjadi. Walaupun kita tahu kisah Hizkia itu diakhiri dengan apa? Pertobatan dia, ya. Tetapi bila mana kita misalnya seperti Raja Hizkia itu, lalu kemudian kita tidak bertobat, belum sempat, ya, tidak sempat lagi kita bertobat, maka yang terjadi adalah apa? Kita jauh daripada Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, ya, orang lain juga berdoa, saya juga berdoa. Tetapi saya, katanya ya, saya ganti kamu lah ya, bukan kamu, saya nih. Tetapi saya tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena saya salah berdoa. Sebab yang saya minta itu kehendak saya, yang habiskan waktu untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kalau saya misalnya berdoa, Tuhan tolong kasih saya uang 10 juta karena uang ini saya akan pakai untuk foya-foya. Saya nggak sebut sama Tuhan sih ya, tetapi motivasi saya uang 10 juta ini saya untuk foya-foya. Mungkin kita berdoa seperti itu yang tidak sadar ya. Mungkin secara ininya, oh nggak mungkin saya berdoa gitu. Tetapi kadang-kadang kita terjebak kepada hal-hal seperti itu.
Nah, ada satu persepsi yang salah atas jawaban doa. Seringkali kita menganggap Tuhan tidak menjawab doa kita. Itu karena kita meminta jawaban yang harus sesuai dengan kehendak kita. Seolah-olah kita mendikte Tuhan, ya tadi saya sudah katakan. Seolah-olah Tuhan itu anak buah kita. Kerjakan ini. Oh salah, bukan begitu. Saya maunya begini. Nah, kadang-kadang kita terjebak seperti hal itu. Ketika kita berdoa, Tuhan saya mau seperti ini. Ya. Jadi ada satu cerita dikatakan seseorang. Dia berdoa oleh karena apa? Dia nggak dapat pekerjaan. Wah dia sudah melakukan membuat lamaran kemana. Tetapi tidak ada satu pun perusahaan yang menerima dia untuk bekerja. Dia berdoa tiap malam. Ya, dia sujud kepada Tuhan, dia menangis, Tuhan kenapa saya tidak dapat kerjaan, saya mau bekerja. Ya. Lalu dia sempat curhat sama temannya. Dan saudara, temannya itu mengingatkan, saudara adanya, Tuhan memang tidak memberikan pekerjaan kepadamu. Tidak ada lowongan yang dapat menerima kamu. Tetapi apakah kamu tidak mengingat? Apakah kamu tidak sadar? Kamu telah membuat satu barang yang bisa dijual. Dan itu menjadi apa? Penghasilan buat kamu. Saudara-saudara, atas omongan dari rekannya itu, dia boleh sadar. Oh Tuhan, ampunkan aku. Oleh karena aku protes kepada Tuhan. Oleh karena aku meminta pekerjaan. Tetapi ternyata Tuhan menjawab saya bukan dengan saya mendapat pekerjaan, tetapi saya mendapatkan penghasilan atas karya saya sendiri. Saudara, Tuhan mengetahui kebutuhan sebenarnya dari kita. Dia tahu pokok permasalahan dari apa yang kita doakan. Ketika kita sujud berdoa dengan sungguh-sungguh, percaya sepenuhnya akan kuasa Tuhan, Tuhan tidak akan menjawab sesuai, benar-benar sesuai dengan apa yang kita minta. Sama seperti orang itu. Dia berdoa untuk minta pekerjaan, tetapi Tuhan tidak berikan pekerjaan, tetapi menjawab dari berkat yang lain. Dia berikan keahlian kepada orang itu untuk mendapatkan penghasilan. Karena Tuhan tahu kebutuhannya bukan pekerjaan, tetapi kebutuhannya adalah memperoleh penghasilan. Jawaban doa yang lain nih ada di dalam Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa tidak jemu-jemu. Jadi saudara, memang kadang-kadang ya, kita suka menganggap permohonan kita atau Tuhan itu instan. Kalau saya berdoa nanti malam, maka besok pagi apa? Pasti dijawab oleh Tuhan. Tapi kadang-kadang enggak, saudara. Perlu waktu. Dan di sini Lukas katakan, ya, Yesus sendiri yang mengatakan, ya, dalam perumpamaan itu yang dijabarkan oleh Lukas, bahwa ini adalah perumpamaan yang menyatakan bahwa berdoa itu harus apa? Tanpa jemu, harus sering. Harus sering, bukan berarti diulang-ulang itu, tapi memang keinginan kita atau keluh kesah kita harus kita sampaikan kepada Tuhan, ya. Saudara, ketika menunggu jawaban doa, ini kan sama seperti kita juga menunggu, ya. Menunggu ini saya yakin mungkin hampir semua dari kita nggak suka menunggu, ya. Ya kecuali ada juga ada yang suka nunggu, sambil nunggu main game misalnya, ya. Ada juga yang daripada buru-buru saya nggak sempat main game, tapi saya mendingan nunggu. Tapi semua rata-rata dari kita adalah tidak suka menunggu, ya. Kalau kita menunggu misalnya yang suka berpergian, ya, di terminal, di stasiun atau di bandara, delay katanya. Ya, yang paling sering di bandara, ya, delay. Wah, delaynya nggak tanggung-tanggung, 2 jam, 3 jam.
Wah itu udah kesel banget. Apalagi kalau ternyata jam selanjutnya itu kita ada janji dengan orang ya, bahwa jam sekian itu saya harus ketemu orang dan ini harus delay. Waduh, keselnya seperti apa ya. Lalu kemudian juga ketika kita menunggu antrian dokter di rumah sakit misalnya, atau di klinik atau sebagainya. Aduh, boring ya. Kesel deh ya. Dan juga apa? Menunggu seseorang mau datang ya. Ketika saya tunggu-tunggu di rumah, wah Pak Pendeta katanya jam 10 mau datang nih. Mohon maaf Pak Pendeta ya, jam 10 mau datang, saya tunggu sampai jam 11, sampai jam 12, belum juga datang. Waduh, seperti apa rasanya ya? Nggak enak menunggu itu ya. Menunggu itu bukan hal yang menyenangkan. Nah, arti menunggu itu kan sebenarnya adalah berharap ya, berharap sesuatu. Kita diem di sini ya, dan kita menunggu, berharap sesuatu. Sama seperti misalnya tadi orang ya, dia nggak, kalau misalnya dia bisa misalnya pergi sendiri gitu di bandara, wah udahlah saya sewa pesawat sendiri aja, saya berangkat sendiri, itu mungkin udah nggak menunggu lagi ya. Tetapi karena dia harus diam di situ menantikan apalagi yang harus terjadi, maka itulah disebut menunggu. Nah, dari hal menunggu ini ada dua hal ya, dapat berupa kebahagiaan. Oleh karena apa? Ketika menunggu itu ada proses yang mematangkan jiwa atau penghargaan terhadap setiap momen. Menunggu juga bisa menjadi proses yang perlu dilewati untuk berkembang lebih baik. Saudara-saudara, mungkin beberapa orang ya, termasuk saya juga kadang-kadang ya suka delay. Itu sambil delay ya mungkin kita bisa bikin apa? Entah bikin proposal, entah bikin apa. Ada sesuatu yang kita bisa lakukan sebenarnya ya. Dan itu bisa menjadi apa? Momen yang bagus. Oleh karena ketika kita misalnya dalam aktivitas biasa ya, sulit kita untuk melakukan itu karena kesibukan. Tetapi saat kita menunggu karena kita fokusnya untuk menantikan seseorang atau menantikan sesuatu, ya fokus ke situ dan itu tidak datang, maka waktu itu kita dapat gunakan sesuatu yang lebih produktif. Nah, namun ada juga yang apa? Yang menjadi bosan, frustasi sehingga kehilangan motivasi. Ketika kita menantikan sesuatu, ditunggu-tunggu, kok nggak datang-datang, kok nggak dapat-dapat. Kapan ini? Udah deh, nggak ada gunanya lah tunggu ini. Saya sudah frustrasi, saya sudah kecewa, sudah kadung mengecewakan dia, sudahlah saya lupakan dia. Itu yang kadang-kadang bisa terjadi. Hal ini bisa terjadi seorang menunggu terlalu lama tanpa persiapan dan tanpa kejelasan. Saudara-saudara, kalau kita menunggu seseorang, oke, saya mau datang ya. Kapan datangnya? Kita nggak tahu. Tapi kalau dia katakan, saya akan datang segera. Wah, kita akan apa? Akan siap sedia. Jadi saudara, kalau dilihat di Alkitab ya, kalau kita mungkin nunggu di bandara 1 jam 2 jam ya. Saya pernah paling lambat tuh 1 hari semalaman, pernah semalaman ya, nginep di bandara. Tapi untunglah dari itunya kita dipindahin ke hotel ya. Tetapi di Alkitab katakan bahwa Abraham itu harus menunggu 25 tahun dari janji Tuhan. Ya. Ketika Tuhan berjanji akan apa? Memberikan keturunan kepada dia. Enggak saat itu juga ketika Tuhan berkata, kamu akan dapat keturunan. Oh, besok langsung istrinya hamil. Enggak, saudara. 25 tahun, bayangkan. Ya, ketika kita menunggu, aduh nih Tuhan, benar enggak sih seperti ini? Benar enggak sih? Abraham enggak gitu. Dia percaya kepada Tuhan. Ya, dia percaya kepada Tuhan. Musa, dia menunggu 40 tahun. Ya. Bayangkan, bukan jam, bukan menit, bukan hari, puluhan tahun. Ya. Nah, Yusuf ada proses. Dia jadi budak dulu. Padahal waktu dibilang mimpinya ya, dia menjadi apa ya? Orang yang hebat. Saudara-saudaranya apa? Menyembah dia katanya, ya. Dia bisa menjadi lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan saudara-saudara. Tetapi kok saya jadi budak? Lalu harus dipenjara.
Ya. Tetapi yang kita lihat bahwa semua proses ini ya dilalui dan jawaban Tuhan datang tepat pada waktunya. Ada banyak contoh dalam Alkitab kalau kita mau lihat satu persatu dari cerita-cerita di Alkitab. Meskipun menguji kesabaran kita, Alkitab mengatakan bahwa salah satu karakteristik umat Allah adalah kesabaran. Begitu pula dengan doa. Seringkali kita mungkin harus menunggu jawaban. Harus menunggu jawaban. Saudara-saudara, kalau misalnya doa kita hanya tertunda 1 hari, tertunda 1 minggu atau 1 tahun, oke. Ya, tadi kita lihat di Alkitab, Abraham 25 tahun dijawab doanya. Musa 40 tahun. Ya, kalau si Yusuf, ya kita coba hitung-hitunglah di rumah berapa tahun, ya. Jadi kuncinya adalah kesabaran dan harus menunggu. Dalam arti kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menjawabnya. Dan tentunya permohonan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kalau misalnya kita permohonan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya itu nggak usah diomongin, ya. Nggak mungkin lah, ya. Ibarat misalnya permohonan yang mustahil, ya, istilahnya permohonan yang mustahil dalam arti saya susah bilangnya, tapi mungkin semuanya mengerti lah, ya. Pokoknya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kadang-kadang kita suka berdoa, Tuhan, apa yang salah dari permohonan saya benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, tapi kok Tuhan nggak jawab, ya. Nah, ternyata kita harus apa? Harus menunggu. Kenapa harus menunggu? Oh, belum pertanyaan kenapa harus menunggu. Di sini dikatakan kutipan kepada amanat kepada orang muda halaman 232 alinea kedua. Kok larinya? Oke. Tiap-tiap doa yang dipersembahkan dengan tekun, ya, saya highlight itu di sana, mungkin nggak terlalu jelas, ya, di bold, akan mendapat jawaban. Jadi percaya, tiap-tiap doa yang dengan tekun kita doakan akan mendapat jawaban. Boleh jadi jawabannya datang tidak tepat seperti yang engkau harapkan atau pada waktu yang engkau harapkan, tetapi akan datang ia pada jalan dan waktu yang paling baik untuk memberi keperluanmu. Ya. Jadi datang pada jalan dan waktu yang paling baik. Segala doa yang engkau persembahkan di tempat yang tersembunyi, di dalam kepenatan, di dalam pencobaan, Tuhan selalu menjawab, memang tidak selalu menurut apa yang engkau telah harapkan, tetapi semuanya itu selalu untuk kebaikanmu. Itulah tadi contoh-contoh yang saya katakan. Kadang-kadang kita berdoa, kenapa Tuhan kok sepertinya nggak dijawab? Tapi ternyata apa? Jawaban doa mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, tetapi tujuan dari apa doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Satu kali seorang penumpang ini juga, ya, mungkin banyak yang tahu juga. Dia mau pergi ke Medan, jalanan macet. Dia berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya supaya bisa sampai di bandara secepat mungkin, supaya saya tidak terlambat pesawat karena saya harus menghadap pertemuan dengan siapa bla 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 dan sebagainya. Karena ini semua ada untuk Tuhan, katanya. Ya, dia bilang seperti itu. Tapi yang terjadi, saudara, dia tetap terlambat ke bandara dan dia ketinggalan pesawat.
kecewa, sangat kecewa. Tuhan, kenapa seperti ini? Padahal saya bekerja untuk Tuhan loh. Kok Tuhan biarkan ini saya terlambat sehingga tidak ikut penerbangan ini, sehingga akhirnya yang terjadi adalah bla 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 bla, protes kepada Tuhan. Saudara-saudara, selang berapa lama berita keluar, pesawat mengalami kecelakaan. Sudah tahu kan ya ceritanya? Dari yang tadi dia protes pada Tuhan, Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Lalu dia bilang, puji Tuhan, Tuhan ternyata baik buat saya. Dia sudah selamatkan saya. Kalau saja sampai saat itu Tuhan menjawab doa saya tiba di bandara dengan selamat, maka saya tidak akan selamat sampai di Medan. Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara kita, tetapi Tuhan mengetahui akan kebutuhan kita dan Dia memberikan yang terbaik untuk kita semua. Kapan Tuhan menjawab doa? Next. Ketika kita merendahkan diri dalam menyampaikan kebutuhan kita. Jadi ketika kita memohon kepada Tuhan, ya, namanya memohon, itu bukan kita di atas, bukan kita memerintah Tuhan, tetapi kita memohon dengan kerendahan hati bahwa saya ini di bawah, Tuhan di atas, ya. Kemudian ketika kita meminta dengan cara yang jelas dan spesifik, tadi malam kalau kita ikuti acara 10 hari berdoa, sudah dijelaskan bahwa doa yang dijawab oleh Tuhan adalah doa yang spesifik. Kalau kita berdoa, tolong Tuhan selamatkan tetangga saya, ya, supaya dia mengenal akan kebenaran, general, kita nggak tahu. Ya bukan berarti Tuhan bingung siapa yang dimaksud, ya, tidak, Tuhan tahu. Tetapi yang kita mau, yang Tuhan mau adalah kita secara spesifik. Tuhan, saya mau saudara ini, tetangga saya, bisa mengenal kebenaran. Izinkan saya untuk mempunyai keberanian untuk menyampaikan kebenaran kepada dia. Itu lebih spesifik. Dan itulah yang Tuhan mau. Dan Tuhan akan menjawab doa yang spesifik. Dan yang terakhir adalah ketika kita mengetahui ketergantungan kita. Seringkali kan kita ketika berdoa merasa, ya udah, kalau misalnya nggak jauh juga nggak apa-apa lah. Saya punya alternatif lain. Saya sudah punya plan A, plan B katanya. Ya. Padahal seharusnya ketika kita berdoa, kita mengakui semua ketergantungan kita pada Tuhan. Karena semua itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhanlah yang memberikan kepada kita jalan. Tuhanlah yang memberikan kepada kita segala sesuatunya. Bukan dengan kekuatan kita. Sedikit pun kita tidak punya andil di dalam itu. Yang kita perlukan adalah hanya kita menyerahkan diri pada Tuhan, memohonkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, dan mengakui ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi inilah sebenarnya inti dari kita berdoa. Bukan kita memajukan diri kita, bukan kita merasa bahwa ini aku Tuhan. Bukan kita menonjolkan diri kita sendiri, tetapi oleh karena kita memang membutuhkan Tuhan. Lalu kenapa ketika doa itu kita harus menunggu? Ya. Di sini dikatakan, kenapa Tuhan biarkan kita menunggu jawaban? Sebenarnya Tuhan bisa juga ketika kita berdoa sekarang, Tuhan tolong sembuhkan saya, saat itu juga langsung sembuh, bisa aja, ya. Tetapi di sini dikatakan karena kita seringkali perlu menggunakan semua sumber daya dan pilihan kita sebelum Allah campur tangan. Ya, istilah kata, ya lu jangan enak aja dong, itu istilah pergaulannya. Lu jangan enak aja dong minta-minta aja.
Ya usahanya sampai di mana. Istilahnya kan kita pernah tahu ketika kita berdoa katanya apa? 50% pekerjaan sudah diselesaikan katanya. Dan 50% siapa? Ya kita. Ya. Kalau gitu kebalik, 50% saya kerjakan dulu lalu kita berdoa sehingga Tuhan akan berikan 50% lagi sehingga selesai. Tapi yang terjadi adalah kita kerja juga enggak, tapi kita minta, Tuhan tolong dong. Sepertinya enak aja nyuruh Tuhan tanpa kita ada melakukan apa-apa. Sehingga kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa itu adalah Dia, ya. Jadi campur tangan Tuhan. Jika Dia menjawab dengan segera, kita mungkin mengambil pujian untuk diri kita sendiri. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika misalnya Tuhan tolong hujan ini berhenti, berhenti. Wah, hebat. Siapa dulu dong saya? Doa saya dijawab oleh Tuhan. Wah, itu menjadi kepujian bagi diri sendiri. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Dia. Ketika kita melihat tidak ada cara yang mungkin untuk menyelesaikan krisis, Allah mengucapkan sepatah kata dan segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Tuhan tidak kalau dibilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kadang dengan sepatah kata semua problem selesai semuanya, ya. Tetapi kadang-kadang ketika kita tidak ada cara yang mungkin untuk menyelesaikan krisis, Allah mengucapkan sepatah kata segala sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Jadi kadang-kadang juga yang tadi saya katakan, jawaban Tuhan itu bukan berarti jawaban atas doa yang benar-benar kita katakan secara harafiah maksudnya, ya. Jadi kadang-kadang jawaban Tuhan itu berbeda dari apa yang kita doakan, tetapi ternyata katanya sungguh di luar apa? Di luar bayangan kita. Tadi ketika seseorang yang pergi ke Medan, dia berdoa, lalu Tuhan jawabnya apa? Malah dibikin terlambat. Tetapi apa yang terjadi? Oh, ternyata yang tidak kita bayangkan, bahwa Tuhan menyelamatkan hidupnya. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitakan kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita berdoa, saudara, saya berdoa agar saya dikasih rezeki misalnya 1.000 rupiah. Tapi tanpa terduga Tuhan berikan 10.000 rupiah. Inilah hal yang tak terduga. Yang berkat itu kadang-kadang jauh lebih besar dari apa yang kita minta. Dan itu seringkali kita alami. Saya pikir semua dari kita kalau kita mau coba mengingat-ingat bagaimana pengalaman kita ketika berdoa. Ketika kita berdoa saya mau A Tuhan. Lalu yang Tuhan kasih apa? A++. Dan saya pernah mengalami itu. Dan saya yakin saudara pun juga pernah mengalami hal itu. Kita terlalu sering berfokus, ya, pada jawaban doa tadi. Apakah doa saya dijawab? Apakah tidak? Atau apakah ditunda? Ya. Kita seringkali cenderung hanya menunggu Tuhan kenapa tidak dijawab doa kita. Padahal sebenarnya ketika kita berdoa bukan itu maksud Tuhan. Ya, tadi sempat saya katakan. Salah satunya adalah bagaimana kita merendahkan diri kepada Tuhan. Pembahasan pada awal-awal dari 10 doa, ya, Saudara Ketua Erhat waktu itu membahas mengenai pentingnya berdoa, nafas hidup, kebutuhan.
Jadi yang Tuhan mau ajarkan di dalam berdoa itu bukan hanya nanti doa itu akan dijawab, doa itu akan tunda, doa itu tidak dijawab. Tetapi bukan itu esensinya. Tetapi yang paling penting esensinya adalah bagaimana kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana doa itu harus berfokus kepada Tuhan, merendahkan diri kita dan mengagungkan nama Tuhan. Lalu doa seperti apa? Dikatakan seperti ini, semakin kita mengenalnya, semakin kita percaya kepadanya. Semakin banyak kedamaian yang kita miliki dan semakin kita bersedia menunggu pimpinan dan campur tangannya. Ya, menunggu pimpinan dan campur tangannya, itulah sebabnya Tuhan tunggu. Pusatkan pandangan kita kepadanya, kasihnya, janjinya, dan caranya memimpin tantangan-tantangan di masa lalu. Saudara, ketika kita berdoa saat ini, ingatlah janji Tuhan. Ingatlah pengalaman-pengalaman pada lalu-lalu. Ya, ketika kita berdoa sekarang, kita percaya Tuhan menjawab doa kita. Karena Tuhan kemarin juga apa? Telah menjawab doa-doa kita. Yesaya 26 ayat 3 dikatakan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Allah begitu peduli. Allah mengetahui masa depan kita. Dia peduli pada kita. Dia tahu akan kebutuhan kita. Dia Allah yang berkuasa, yang selalu menolong kita. Jadi ketika kita berdoa Tuhan tahu sebenarnya kebutuhan kita apa. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya mendapat pekerjaan. Tuhan tahu bahwa sebenarnya yang dibutuhkan adalah bukan pekerjaan, tetapi kebutuhan penghasilan. Dan Dia berikan kemampuan kita untuk mendapatkan penghasilan. Tuhan tahu. Dia tidak menjawab sekarang karena Dia memiliki jawaban yang lebih baik. Ketika kita berdoa untuk menjadi karyawan, mungkin satu saat perusahaan tutup, dia kembali kena PHK, kembali tidak punya pekerjaan. Tetapi ketika dia diberikan kemampuan untuk berwira swasta, untuk menciptakan suatu karya, maka itu akan menjadi penghasilan yang bisa terus-menerus menjadi penghasilan dia. Mungkin juga Allah mempunyai jawaban yang berbeda, tetapi jawaban yang berbeda itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Ya, ketika Dia minta untuk tidak terlambat sampai di bandara, Tuhan menjawabnya berbeda. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan menolak permohonannya. Tetapi itu adalah jawaban dari Tuhan. Karena apa? Pada dasarnya Tuhan mau menyelamatkan dia dari satu kecelakaan. Dia juga mengizinkan sesuatu terjadi dengan berbagai cara untuk menjangkau seseorang yang tidak dapat dijangkau. Dalam hari ini seringkali ketika kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk kerinduan kita untuk seseorang yang bisa untuk mengenal kebenaran, kadang-kadang sesuatu terjadi di satu tempat, pekabaran Tuhan sulit untuk masuk. Tetapi oleh karena satu bencana, puji Tuhan, pekabaran Tuhan bisa ada di sana. Tuhan menjawab lain, dan Tuhan dapat menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Allah peduli. Dave dan Timothy akan melantunkan lagu Allah peduli. Allah begitu peduli kepada kita. Dia tahu kebutuhan kita, dan Dia mau untuk kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Janji Tuhan begitu. Karena Allah begitu peduli. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami.
penderitaan kita tidak ada arti apa-apanya. Karena Allah peduli untuk kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dia mau hubungan kita tetap baik. Dia mau kita tetap berhubungan dengan Allah. Dari pelajaran kita hari ini, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Daripada kita meminta Allah untuk menyingkirkan tantangan, mintalah Dia untuk apa? Untuk kita bertumbuh dan belajar melaluinya. Ketika kesulitan datang, Allah meminta agar kita jangan meminta untuk menyingkirkan kesulitan itu, tetapi biarlah kita meminta untuk apa? Untuk kita dapat melalui akan masalah tersebut. Sama ketika Yesus berdoa di malam terakhirnya. Dia berdoa apa? Bukan dia bilang lalukan ini, tetapi dia bilang kuatkan supaya apa? Supaya dia bisa melalui semua ini. Kebutuhan terbesar kita bukanlah kebutuhan yang kita doakan. Meskipun sebenarnya kebutuhan itu merupakan kebutuhan yang nyata. Ya, sama seperti tadi. Kebutuhan kita sebenarnya adalah penghasilan, tetapi kita berdoa untuk dapat pekerjaan, ya. Bukanlah itu yang Allah mau untuk kita doakan. Kebutuhan terbesar kita adalah untuk mengenal Allah. Dan inilah yang Allah mau, agar kita mau berdoa. Supaya apa? Makin kita berdoa, makin kita mengenal Allah. Semakin kita mengenalnya, semakin kita mempercayainya, dan semakin kita mengizinkan Dia bekerja untuk kita. Saudara-saudara, ketika kita berdoa, marilah kita berdoa bukan lagi fokus kepada apakah doa itu dijawab atau tidak. Tetapi inilah sebenarnya kebutuhan terbesar kita. Ketika kita berdoa, kita mengenal Allah. Ya, karena semakin kita mengenal Allah, maka kita akan mempercayai janji-janji Allah. Dan kita akan semakin dibuat untuk biarlah Tuhan bekerja untuk saya. Biarlah Tuhan ada di dalam saya, sehingga saya dapat melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kesimpulan daripada pelajaran kita pada saat ini adalah Allah sedang memanggil kita untuk berdoa dan mencarinya, untuk menantikan kehadirannya, memahami rencananya dan tuntunannya. Kita berdoa bukan hanya untuk meminta sesuatu. Kita minta, kita cari Dia, kita nantikan kehadirannya, memahami rencananya dan tuntunannya. Dan kita berusaha untuk mengenalnya sebelum mencari jawaban dan pertolongan. Lalu serahkan semua kekhawatiran kita kepadanya dan nantikan Dia bertindak. Saudara-saudara, ayat inti kita, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31. Inilah yang menjadi prinsip dari doa. Dengan berdoa, kita akan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Kita makin bergantung pada Tuhan, mengenal Tuhan, memahami akan janji Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan memakai kita untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita melakukan pekerjaan doa 10 hari berdoa.